ya dengan suasana dari luar ini emang udah seperti banyak yang dijaga gitu ya. Seperti ada suara-suara apa sih harimau kayak gitu Pak ya. Nah, saya sempat mendengar gitu tadi tuh. Nah, terus Pak ini kalau boleh ceritakan nih Pak, dari segi gaibnya Pak ya. Maaf sekali Pak nih Pak Ustadz barangkali ini. Kalau masalah segi gaib ini wallahu alam, memang di sana itu secara gaibnya itu dijaga oleh dua macan. Udah macan Pak. Macan biasa dan macan putih. Iya. Yang dulunya memang ditugaskan oleh Pangeran Kiai Hasan sendiri gitu. Macan putih Pak. Ada dua, macan biasa yang macan putih. Itu memang setiap hari standby lah sini kalau Situ. Jadi cuma dua macan itu dua Pak macan ya. itu. Nah, ini kan tadi saya juga nih sempat, ini maaf Pak ya, tadi saya sempat nggak buka alas kaki, tapi saya nggak masuk ke dekatin batunya gitu. Iya. Nah tiba-tiba nih kaki saya tuh seperti ngait nih Pak nih ya nih. Yang ini tadi tuh, saya bilang kenapa ini nggak? Saya kira kena kawat tadinya Pak. Nah itu kenapa Pak? Itu barangkali ada mitos apa gitu Pak? Kenapa bisa seperti itu? Gitu? Ya kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang itu kurang mengizinkan itu. Iya. Juga selain dari dua macan tersebut juga ada itu gurunya Kian Santang juga sudah hadir di sana itu. Apa nama istilahnya Bang Kucung Putih. Kali ini saya sedang berada di lokasi situs cagar budaya Batu Gores yang terletak di Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Nah, berada di samping saya adalah selaku penjaga dan pengurus di area situs cagar budaya ini, ya sama Pak siapa? Pak Ijang ya. Pak Ustadz Ijang. Nah, beliau inilah yang sehari-hari mengurus area cagar budaya Batu Gores ini. Pak Ijang, Ya. jadi saya ingin tahu sejarahnya mengenai Batu Gores ini Pak. Gitu. Nah, Batu Gores ini awal mula ditemukannya kapan Pak ini Pak? Batu Gores ini awal mula pertama kali ditemukan
itu sekitar 300 tahun yang lalu ya. Ditemukannya atau ditemukan? Mulai ditemukan sekitar 300 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya satu kain gitu ya yang diberikan kepada saya dari mertua saya. Mertua saya ini adalah keturunan dari yang ketujuh. Keturunan dari siapa? Ketujuh dari pengurus Batu Gores ini. Jadi yang pertama menemukan Pak ya? Gitu. Iya, iya. Nah, hal ini dibuktikan dengan kain tersebut, dan saya meyakini memang itu ditemukan sekitar 300 tahun yang lalu gitu. Oh iya Pak ya. Nah ini bisa dinamakan Batu Gores ini asal usulnya gimana Pak? Ini, Pak? Batu Gores ini, Batu Gores memang di sana itu ada batu goresan. Batu goresan tersebut adalah tempat dulunya, tempat istilahnya pernah tapak istilahnya Pangeran Kian Santang, anak dari Prabu Siliwangi. Iya. Ya, kalau dengan Islamnya itu adalah Syekh Suci Rahmatullah, dan dia pernah tapak di sana. Kemudian membuat tanda panah, itu artinya adalah perjalanan dia selama istilahnya keliling Jawa untuk mengislamkan atau syiar Islam, agama Islam, dan sampai di sini juga gitu. Oh iya Pak. Jadi ini ada kaitannya dengan Kian Santang mungkin Pak ya, Pajajaran Pak. Iya, iya. Nah kemudian Pak ini barangkali ada petunjuk gitu ya. Kalau ini Batu Gores ini peninggalan siapa nih Pak? Apakah ada yang itu? Kalau di sini kan batunya ada dua ya. Pertama ada batu tugu yang disebut dengan batu tugu. Batu tugu ini adalah dulunya ya. Dulu ini batunya adalah tempat pemujaan agama Hindu. Istilahnya animisme kepercayaan gitu ya. Ini sebelum pra-Islam Pak ya. Iya, zaman Islam. Nah, di sini singkatnya itu datanglah Pangeran Kian Santang ke daerah sini. Kemudian dia mengislamkan penduduk yang ada di sini dulu itu kemudian ya dengan catatan waktu itu dengan tokohnya ya, sebagai suku di sini tokohnya itu adu jajatan lah kata gitu, adu kekuatan, menolak. Kemudian katanya boleh, saya mau masuk Islam dengan suruh mengikut saya, tapi dengan catatan kamu bisa mengalahkan saya gitu. Dengan izin Allah, akhirnya si ketua suku tersebut akhirnya dikalahkan dan diislamkan oleh Pangeran Kian Santang. Gitu. Ada namanya Pak yang itu, yang sesepuh itu? Sesepuh itu ya, kurang tahu tuh namanya itu, belum ada namanya, Pak, ya. belum ketahui. Ya. Nah selanjutnya Pak, ini kan di area situ-situ kan dari pertama Pak ya, yang masuk terus ada ini pelang. Nah itu ada batu besar itu Pak yang dikatakan Batu Gores itu Pak ya. Nah ini kalau boleh dilihat itu terdapat banyak goresan. Nah itu Pak ada mengandung arti nggak Pak itu Pak? Iya, itu ada tanda panah. Panah tersebut memang dibuat dengan tangan sendiri oleh tangannya Pangeran Kian Santang. Itu perjalanan beliau gitu, istilahnya syiar agama Islam sampai ke sini, kemudian bisa sampai tembus perjalanan ke Mekah itu. Oh, ya. Nah ini selain dari peninggalan batu ini Pak ya, ini dikaitkan dengan Kian Santang. Nah ini saya dengar ini apa benar Pak ini kan dulu ada semacam apa sih jejak peninggalan dari Raja Purnawarman Pak di sini Pak? Jejak Purnawarman saya rasa nggak ada sih, nggak ada. Jadi cuma kalau ada tuh ada sih batu tapak. Tapak tempat berdoanya itu masih di atas juga dekat batu tugu. Ada itu batu tapak kaki itu tempat berdoanya itu ada. Iya. Nah selanjutnya setelah adanya apa itu batu itu Pak ya, di area dekat batu-batu itu Pak, itu apa aja Pak yang masih berkaitan dengan Batu Gores itu Pak?
Itu di sana ada batu tugu yang utama, yang pertama itu. Yang di sebelah sini Pak ya. Yang itu yang berdiri di atas. Kemudian ada batu menhir, juga menhir. Kemudian ada batu tapak kaki. Batu tapak kaki bekas Kian Santang Pak ya. Iya, ada. Santang. Nah selama di sini Kian Santang, Raden Kian Santang itu ada meninggalkan apa barangkali semacam pusaka atau benda-benda kesayangan beliau gitu yang disimpan di sini Pak, ada Pak? Menurut sejarah ya di sini sebetulnya nggak ada sih seperti itu. Ya cuma secara goibnya memang ada. Ada istilahnya, kenapa di sini disebut kuta gitu ya. Kuta itu istilahnya dari ada mahkota gitu. Mahkota, ya. Ada simbol dari mahkota di kuta di sini gitu. Iya. Itu aja nggak ada sebetulnya. Nah kalau itu Pak dari apa yang batu tugu itu Pak, nah itu kan di bawahnya itu seperti apa ya namanya ya, tingkatan-tingkatan apa sebutnya, undakan-undakan ke pundak itu ya. Yang batu di bawah. Ya, maksudnya kan itu jadi kayak semacam bukit Pak ya dulunya Pak. Ya kalau dulunya kan di atas batu itu. Batunya di atas, kan ada jalan di situ kan, ada jalan. Itu jalan itu dari dulu itu nggak boleh dirubah. Jalan itu ya sekitar 1 meteran itu. Itu memang dari dulu itu memang tempat jalannya dia menuju batu tersebut. Oh, yang sekarang dipasang tangga itu Pak ya, itu jalan kuno Pak ya? Enggak, itu bukannya yang di atas itu. Batunya itu asalnya di atas batunya itu. Saya di atas. Lantaran itunya digali oleh masyarakat, si batu tersebut longsor ke bawah gitu. Jatuh ke bawah. Nah itu dengan adanya apa yang batu tugu itu Pak ya, itu kalau boleh dibilang mungkin ya pandangan kita mungkin suatu tempat dulu tempat ibadah mungkin Pak ya gitu. Nah setelah adanya apa Prabu Kian Santang, Raden Kian Santang Pak ke sini, itu ada yang misalkan ditambahkan atau dirubah gitu Pak oleh Kian Santang, ada nggak Pak gitu? Nggak ada sih, nggak ada yang dirubah. Tetap aja itu adalah batu tersebut sebagai simbol dia pernah ke sana, dan dengan izin Allah dia bisa mengislamkan orang-orang dulu di sana gitu sampai sekarang kayak gitu aja. Nah selanjutnya setelah dari Batu Gores kita menuju ke Batu Tugu Pak. Nah di Batu Tugu itu ada apa aja Pak yang mempunyai apa yang udah diketahui lah, oh maknanya seperti ini, maknanya seperti ini gitu. Kalau Batu Tugu itu kan dulunya istilahnya ada batu menhir yang ke atas itu kan, itu animisme itu kan, kepercayaan kepada roh dulu itu. Kemudian batu yang lainnya itu ada batu seperti bangkong gitu ya, itu kodok. Batu kodok itu maknanya gimana Pak itu Pak? Seperti kodok aja, jadi bentuk aja. Bentuk seperti kodok. Yang lokasinya di mana Pak tuh yang batu kodok itu? Di atas, masih di atas. Dekat makam bukan? Di sekitar menhir itu. Nah terus ini Pak, yang di sana itu kan ada makam Pak ya. Kalau itu makam siapa itu Pak? Itu makam keluarga di sini. Jadi istilahnya turun temurun yang menjaga ya situs ini gitu. Situ Pak ya. Sampai mertua saya itu ada keturunan yang ke-7. Oh dari mertua Pak ya? Dari mertua. Nah kemudian kalau itu secara alamiahnya gitu ya, secara apa namanya sejarahnya Pak ya, kalau misalkan secara goibnya nih Pak ya, dan kalau memang dan yang pastilah gitu ya tadi juga istilahnya ya beda lah Pak ya dengan suasana dari luar ini, memang udah seperti banyak yang dijaga gitu ya, seperti ada suara-suara apa sih harimau kayak gitu Pak ya. Nah saya sempat mendengar gitu tadi. Nah terus Pak ini kalau boleh ceritakan nih Pak dari segi gaibnya Pak ya, maaf sekali Pak nih Pak Ustadz barangkali ini. Kalau masalah segi gaib ini wallahu a'lam, memang di sana itu secara gaibnya itu dijaga oleh 2 macan. Macan biasa dan macan putih. Yang dulunya memang ditugaskan oleh
Pangeran Kian Santang sendiri gitu. Macan putih Pak. Ada dua, macan biasa, macan putih. Itu memang setiap hari standby lah di sini kalau Standby bahasa. situ. Jadi cuma 2 macan itu Dua Pak macan ya. itu. Nah, ini kan tadi saya juga nih sempat, ini maaf Pak ya, tadi saya sempat nggak buka alas kaki, tapi saya nggak masuk ke dekatin batunya gitu. Iya, iya. Nah tiba-tiba nih kaki saya tuh seperti ngait nih Pak nih, ya, nih. Yang ini tadi tuh, saya bilang kenapa ini nggak? Saya kira kena kawat tadinya Pak. Nah itu kenapa Pak? Itu barangkali ada mitos apa gitu Pak? Kenapa bisa seperti itu? Gitu? Ya kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang itu kurang mengizinkan itu. Iya. Juga selain dari dua macan tersebut juga ada itu gurunya Kian Santang juga sudah hadir di sana itu. Apa nama istilahnya Mbah Kunjung, Bang Kucung Putih, Mbah Kucung Mbah Putih. Kucung Putih itu Iya. gurunya Kian Santang ikut menjaga juga. Iya, menjaga. Posisinya yang di mana itu? Tapi kadang-kadang ya kadang-kadang ada. Tapi kalau yang standby itu yang harimau itu Pak. Yang harimau itu dua itu. Iya, iya. Dan memang kerasa tadi ada kedengeran gitu suaranya gitu Pak tadi. Iya, iya. Nah, kalau misalkan ini biasanya ada, kan biasa Pak ya, kalau tempat-tempat keramat kayak gini banyak orang yang berziarah, yang berkunjung dengan berbagai macam tujuan Pak ya. Nah kebanyakan kalau yang ke area lokasi ini Pak, ini tujuannya apa aja nih biasanya Pak Ustadz nih? Ya, yang pertama kemudian dia berziarah silaturahmi, yang kedua mungkin dia punya niat silana niat yang kebanyakan sih ya ubudun ya seperti ya sebenarnya kebanyakannya. Dia mencari berkah, berarti bukan berarti minta kita kepada batu ya. Perlu kita jelaskan, kita ini bukan percaya sama batu, tapi kenapa ini batu ini dimuliakan oleh Allah? Karena ini pernah batu tersebut istilahnya dipegang ya atau diinjak oleh walinya Allah. Maka di sini adalah timbul keberkahan. Itu yang namanya seperti itu. Makanya orang-orang ini saya kalau yang mau datang ke sini itu diindikan jangan percaya, tapi kita percaya pada Allah, tapi kita mencari berkah di sini. Kenapa kita mencari berkah? Sebab keberkahan itu datangnya dari Allah. Allah menerapkan berkah ini kepada batu, dan batu tersebut istilahnya dengan izin Allah bisa menempel kepada siapa saja kan gitu. Contoh lain ya. Bukan berarti di sini batu di sini saja, seperti contoh kalau di Mekah juga kan ada batu istilahnya batu Hajar Aswad. Itu guys sama ya seperti batu juga. Tapi kenapa batu tersebut sampai orang mau ke haji juga istilahnya diciumin gitu, dipegang. Nah, karena batu tersebut pernah dipegang oleh siapa? Oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Sehingga orang-orang ke sana itu kalau ke Mekah itu kalau nggak megang atau mencium batu Hajar Aswad juga kurang abdol gitu, nah gitu, seperti itu. Begitu juga di sini yang namanya itu Pangeran Kian Santang dengan nama Islamnya Syekh Syuji Rahmatullah itu kan satu wali Allah, artinya kekasih Allah. Jadi barang siapa yang memegang, dia pegang itu mencari satu karomah dan keberkahan. Nah seperti itu kira-kira. Kemudian nih Pak Ustadz, tapi maaf ya Pak Ustadz ya, ini ada juga mungkin yang punya tujuan jelek gitu Pak ya. Itu biasanya suka ada kejadian apa gitu kalau yang punya maksud kedatangan yang jelek itu Pak? Jadi kita bisa ketahuan ya. Pertama kalau ada misalkan dari sekian jemaah ya, 10 orang atau 20 orang, satu diantaranya ada hatinya yang istilahnya bengkok gitu ya. Nah, pasti dalam doa tersebut ada suatu kejadian ya, diantaranya itu kadang-kadang dalam cuaca terang gitu, hujan mendadak gitu, mendadak begitu beres dikit ini nggak hujan lagi gitu, biasa lagi ke bawah itu. Tapi kebanyakan itu angin muter gitu sampai tapi di area situ, di area situ angin itu. Ya saya udah tahu ini ada jemaah yang bermaksud jelek. Istilahnya gitu seperti ketahuan gitu. Ya mungkin kalau secara ininya hodamnya juga mungkin muslim Pak ya di situ Pak. Iya. Yang penunggu ya memang terasa muslim beda. Itu memang ada juga ada di bawahnya itu ada juga sih aura negatifnya. Yang di bawah kebun itu bambu. Iya. Ya mungkin mau masuk sana
bisa gitu jadi ada sih ya. di sekitar itu Gitu Pak aja. ya. Dan mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi buat para penonton nanti oleh Pak Ustadz gitu, takutnya ada yang lupa saya tanyain atau barangkali yang mau disampaikan gitu. Ya rasa ini juga sebetulnya sudah cukup sebetulnya. Ini hanya batu, istilahnya batu biasa ya. Tapi batu biasa ini bisa saja insya Allah dengan izin Allah bisa mendatangkan satu keberkahan. Kenapa dikatakan sedemikian? Karena memang itu pernah diinjak, pernah dipegang oleh walinya Allah, yaitu Syekh Syuki rahmatullah gitu. Nah di sini mungkin yang selanjutnya ya, kalau ada orang mau ziarah ya silahkan saja gitu ya. Kita sama-sama mencari berkah di mana saja gitu. Nah barangkali Pak ada pusaka yang ditemukan di sana Pak, atau benda-benda barang-barang gitu Pak yang milik dulu zaman dulu gitu, ada nggak Pak ya? Kalau zaman dulu sebetulnya nggak ada sih, cuma kalau batu-batu penemuan batu ada sih penemuan. Oh batu yang Nah, penemuan seperti ada juga giok ya zaman dulu gitu. iya. Ada. Boleh nanti kita diambil. Nah, pemirsa, nah sekarang seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa di sekitar lokasi batu Godes. dan batu tugu ini ditemukan berbagai macam barang-barang yang tergolong antik ya mungkin ya. Nah seperti ini. Nah ini adalah seperti porselen Pak ya. Iya. Porselen. Kemudian ini, dan ini sangat bagus sekali ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ini sudah melalui proses yang agak modern lah ya. Ini ada, tapi ini dari batu juga Pak ya. Iya, dari dari batu. Kalau maksudnya lebih modern itu di masanya Pak ya, maksud saya seperti Iya. itu. Nah ini sudah ada ukiran-ukirannya. Yang diperkirakan nih Pak Ustadz nih tahun berapa nih Pak ada dibikin? Bikinnya itu kan buatan Cina itu, kerjaan ya? Cina. Oh Cina berarti sekitar abad 15 Pak, Abad ya? 15-an. Abad 15-an. Nah kemudian kalau ini Pak, ini batu apa nih Pak? Batu keong. Lain ini. Jenisnya batu dari, tapi ini ringan ya, Ringan sekali pemirsa nih, walaupun batu tapi ini ringan sekali. Nah jadi seperti bukan batu aja gitu, ringan banget, jadi nggak seperti batu pada umumnya, jadi gimana ya, beda ya, beda sekali, jadi ringan banget. Nah selanjutnya ini, nah ini adalah ada apa seperti huruf apa nih Pak Ustadz ya? Cina. Huruf Cina itu. Huruf Cina ya. Nah jadi emang dalam masa-masa itu, masa-masa Raden Kian Santang itu memang sudah banyak sekali orang-orang Cina yang ke Pulau Jawa Pak ya, Iya. dan ikut serta dalam penyebaran agama Islam, khususnya yang berpusat di sekitar Cirebon. Nah ini kalau ini Pak nih, batu apa nih Pak nih, unik sekali nih. Batu kuya itu namanya. Batu kuya namanya. Penyu apa itu. Nah ini ringan sekali ini, bukan seperti, beratnya itu bukan kayak batu aja. Batu nih. biasa ya. Jadi seperti kertas gitu. Ringannya kayak kertas aja ini mah. Nah ini juga sama, ini seperti karang laut Pak ya. Iya. Seperti karang laut. Nah ini kerang laut nih, seperti kerang laut ya.
Nah kemudian ini, nah ini Pak, ini agak unik, ini apa nih Pak? Maaf Pak. Ini juga sama sih, bongkahan dari gelas juga ini dari sini. Oh, mungkin seperti pernak-pernik gitu ya. Nah, pernak-pernik. dulunya. Nah ini seperti ini. Nah selanjutnya, kalau ini batu hitam, disebutnya batu apa nih Pak? Tidak ada istilah atau gimana Pak? Jadi kurang paham nih masalah batu. Iya, nggak ada namanya sih Pak ya. Nah tapi yang pasti ini adalah keramik-keramik yang buatan Cina ini ya. Nah ini, nah ini batu-batunya ini sekali lagi ini bukan seperti batu seperti layaknya batu yang kita temukan sehari-hari ya. Dan ini ringan banget nih, sama sekali tidak ada apa namanya beratnya gitu, bebannya itu tidak terlalu ini. Nah ini mungkin dari kerang laut, hewan laut Pak ya. Iya. Nah coba lihat. Nah ini bagus sekali batu. Nah ini maaf nih Pak Ustadz, ini sepertinya emang ini ya yang kuat sekali Pak ya. Dan waktu dipilih-pilih juga nih nggak kelihatan sebenarnya tadi kalau ini sangat paling menarik, tapi nggak kelihatan, baru kelihatan. Iya. Ini mengandung ini berat juga itunya. Iya Pak. Nah ini ada mungkin Pak, kalau saya lihat nih yang ini agak ini Pak ya, yang paling dominan. Nah ini apa nih Pak? Nih ada kekuatan apa Pak di sini Pak? Jadi wallahu alam, cuma yang saya rasakan itu ada kekuatan goibnya itu dari ini juga sih. Jadi hodamnya Kian Santang. Kian Santang gitu ya. Nah ini yang sangat ini pemirsa nih. Nah batu ini belum dikasih nama Pak batunya. Belum. Selanjutnya ini ada, nah ini nih. Secara logikanya nggak mungkin kalau ini ditemukan di gunung kalau tidak ada yang membawa Pak ya. Nah ini jadi kalau yang umumnya ini kecil-kecil yang suka dibuat mainan itu Pak ya, gitu dulu. Nah kalau ini besar sekali. Kuuk lah kalau gitu. Cuma kalau kuuk kan hitam nih. Ya kalau ini putih. Nah ini porselin juga. Nah ini batu putih yang kayak ini sama juga ini. Keramik. Nah, ini juga seperti batu karang lautan Pak ya. Gitu. Tapi ini ringan sekali ini. Ringan sekali, jadi bukan seperti megang batu aja nih perasaan kita, tapi nggak tahu kalau ini Pak ya. Batu sebesar ini juga apa sih namanya nih? Ini juga seperti kuwuk nih kayaknya batu ya. Ini seperti yang ini apa sih namanya, kerang ini. Jadi kerang tapi bentuknya udah membatu nih karena saking lamanya. Sudah memberikan penjelasan pada saya
dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin. Itu Pak ya, dan mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktu Bapak. Itu barangkali Bapak akan ada kegiatan Pak Ustadz gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan berpamitan. Ya, Mudah-mudahan semuanya bisa menjaga dengan baik, termasuk masyarakat warga lingkungan di sini Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz ya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Yuk.